Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yovita Restusanti dengan NIM akhir 040 dari jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat angkatan 2023 kelas APR. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi pihak netral yang akan melakukan negosiasi dalam mediasi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Nah, dengan konflik yang saya ambil yaitu buruh di Jogja demo tuntut kenaikan upah minimum. Selasa, 10 Desember 2024, terjadi aksi demonstrasi di Tugu Jogja. Peristiwa demonstrasi buruh ini dipicu oleh tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para buruh mengusulkan kenaikan sebesar 20% dari upah minimum yang berlaku untuk diterapkan pada tahun 2025, mengingat inflasi dan biaya hidup yang meningkat setiap tahunnya. Pihak-pihak yang terkait dalam konflik ini meliputi Serikat Pekerja yang mewakili buruh sebagai penggerak utama aksi dan pihak yang merasa dirugikan, pemerintah daerah Yogyakarta yang menetapkan kebijakan upah, serta pengusaha yang terpengaruh oleh perubahan biaya tenaga kerja. Baik, sebagai mediator, saya merupakan pihak netral yang akan bertugas untuk menjembatani komunikasi antara serikat pekerja dengan pemerintah daerah Yogyakarta untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Nah, dalam kasus ini kita akan melihat negosiasi yang dilakukan antar kelompok. Oke, mengacu pada langkah-langkah mediasi sesuai dengan materi mediasi dalam manajemen konflik yang telah diberikan, maka berikut adalah strategi dan juga tahapan mediasi yang dilakukan dalam konteks pada kasus yang saya ambil, yaitu kenaikan upah atau upah minimum pekerja atau UMP daerah Yogyakarta. Langkah yang pertama adalah pernyataan pembuka dari mediator. Nah, sebagai mediator di sini, saya akan membuka mediasi ini dengan menyampaikan tujuan pertemuan, yaitu menciptakan atau mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang saling berkonflik. Nah, saya akan menegaskan pentingnya berdialog secara konstruktif dan juga saling menghormati agar menjaga keberhasilan dari negosiasi ini. Lalu yang kedua adalah pernyataan pembuka oleh pihak-pihak yang berkonflik, di mana di sini serikat buruh akan mengutarakan tuntutan mereka, yaitu terkait UMP atau upah minimum pekerja yang mereka inginkan sebesar 50% dan alasan mereka seperti tingginya biaya hidup di daerah Yogyakarta dari tahun ke tahunnya. Lalu pemerintah daerah akan menyampaikan alasan, yaitu kebijakan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga tantangan dalam menghadapi keseimbangan antara kesejahteraan buruh dengan daya saing ekonomi di daerah itu masing-masing. Ketiga, merancang proses pemecahan masalah. Nah, di sini kita mengidentifikasi isu-isu utama nih yang akan kita selesaikan dalam negosiasi pada kali ini apa. Nah, di kasus ini yaitu kita akan fokus pada kenaikan UMP atau upah minimum pekerja ini, seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan mencari metode penetapan UMP itu langkah-langkahnya seperti apa. Dan terus juga kita akan melihat kemampuan dari pengusaha dan juga kebutuhan layak hidup itu seperti apa. Selain itu, kita juga menggunakan data yang objektif seperti survei biaya hidup atau juga inflasi dan juga dampak dari kenaikan UMP ini di sektor usaha itu seperti apa. Kita perlu melihat secara luas, nggak cuma dari pihak menuntut saja, tapi dari pihak yang dituntut itu seperti apa. Keempat, pemecahan masalah. Nah, sebagai moderator kita bisa nih mengusulkan opsi-opsi seperti yang pertama itu kenaikan UMP tapi secara bertahap, atau memberikan subsidi tertentu kepada buruh jika memang kenaikan UMP tersebut tidak terpenuhi atau tidak mencapai target dari tujuan tuntutan mereka, seperti itu. Terus juga kita bisa memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak yang berkonflik untuk mengevaluasi opsi yang ada berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing.
Kelima adalah tawar-menawar, yaitu penyesuaian lanjutan atau diskusi lanjutan untuk mencapai kesepakatan, kayak misalnya mengurangi persentase kenaikan UMP yang diminta oleh buruh, tetapi tetap mengimbanginya dengan jaminan tambahan seperti misalnya dari pemerintah itu ada subsidi transportasi atau kesehatan, yang mana itu kan pastinya akan mengurangi biaya hidup dari para buruh ini, seperti itu. Keenam, ada pembuatan kesepakatan. Nah, sebagai mediator, kita akan merumuskan kesepakatan tertulis yang mencakup tentang rincian kenaikan UMP dan juga komitmen dari kedua belah pihak. Selanjutnya, kita akan memastikan semua pihak itu menandatangani kesepakatan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman atau miskomunikasi di masa yang akan datang. Yang ketujuh atau yang terakhir pada langkah-langkah mediasi kali ini yaitu adalah kesepakatan akhir. Nah, kesepakatan akhir ini penting banget karena merupakan hasil dari negosiasi dalam mediasi kita kali ini. Oke, pada kasus ini setelah melakukan negosiasi dalam mediasi, maka kedua belah pihak menyepakati kenaikan UMP atau upah minimum pekerja sebesar 10-15%. Nah, sebagai langkah awal dalam evaluasi tahunan untuk mempertimbangkan kenaikan lebih lanjut berdasarkan kondisi ekonomi pada tiap tahunnya. Seperti itu. Kesimpulan yang bisa diambil dari konflik ini setelah melakukan negosiasi dalam mediasi, maka konflik berakhir dengan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak buruh mendapatkan kenaikan UMP yang lebih baik dari sebelumnya walaupun tidak sebesar tuntutan awal mereka, yaitu 50%. Nah, mereka mendapatkan kenaikan sekitar 10-15%. Sedangkan dari pihak pemerintah tetap mempertahankan stabilitas ekonomi daerahnya dan juga hubungan baik dengan para pengusaha. Nah, proses negosiasi dalam mediasi ini memastikan hubungan kerjasama yang lebih harmonis dan memberikan ruang untuk berdialog di masa yang akan datang. Dan juga harapannya meminimalisir konflik-konflik lanjutan di masa yang akan datang. Seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.